Dari siang sampai sore dapatnya ikan sapu-sapu terus. Yaudah, bawa pulang aja. Daripada pulang gak bawa apa-apa, bisa disikut aku sama nenek sihir. Dari mana aja, Pak? Neng Irma, istriku yang cantik. Kelayapan terus. Enggak kok Bu. Ini tadi aku diajak Pak Ribut mancing di sungai. Bapak udah nolak, tapi Pak Ribut maksa terus. Ya udah Bapak turutin. Halah, alasan. Lawang Pak Ribut tadi kesini narik uang iuran. Sini, ganti uang Ibu. Itu uang buat belanja. Nganu Bu, Bapak belum ada uang. Gak ada uang? Ya wes, kalau gitu gak usah makan. Ini Bu, Bapak bawa ikan banyak hasil mancing. Ikan patin nih. Hah? Ikan patin? Yang bener? Halah, ikan sapu-sapu welek gini kok dibilang ikan patin. Dikira Ibu gak ngerti ya? Wes, Ibu gak ngurus. Bu, makan malamnya udah jadi. Harumnya. Tumben anak sihir masak enak. Paling enak makan sambelan, minumnya sirup marjan mocha. Mantapnya. Sikat. Gimana, Pak? Enak makanannya? Ya enak dong, apalagi sambelnya. Emang kamu istri idaman, gak salah aku nikahin kamu. Iya bener, kamu gak salah Pak. Nikahin nenek sihir kayak aku yang bisa masak ikan sapu-sapu jadi enak. Loh, ini kan sapu-sapu hasil mancing Bapak tadi. Yo jelas, lawang Bapak gak ngasih uang belanja. Makan tuh ikan sapu-sapu. Pantes rasanya aneh. Untung ketolong sambelnya. Makanya kalau mau makan enak, kerja Pak. Jangan mancing terus. Ya kan nyari ikan juga kerja Bu. Dari siang sampai malam, capek. Ya kalau mancing dapat ikan gurami atau patin gitu gak apa-apa. Lah ini dapatnya ikan sapu-sapu. Gimana kalau kita jual nasi sambal ikan sapu-sapu? Hah? Pakai ikan sapu-sapu? Aneh-aneh aja Bapak ini. Emang ada yang mau makan ikan sapu-sapu? Ya jangan bilang ikan sapu-sapu Bu, bilang ikan patin aja. Ikan patin kan harganya mahal. Kalau sapu-sapu dikali juga banyak. Udah Bu, sambelnya Ibu juga enak kok. Pasti orang-orang gak ngeh gara-gara sambelnya Ibu yang hot kayak yang bikin. Bapak bisa aja deh. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Besoknya, Pak Gondrong dan Bu Irma mulai berjualan nasi sambal di pinggir jalan raya, bermodalkan gerobak bekas dan peralatan seadanya. Mana nih yang beli? Kok nggak ada? Udah ditungguin sejam masih sepi aja. Pak Gondrong. Wah, buka warung ya sekarang? Pak RT. Iya Pak, buat nambah-nambah pemasukan. Wih, mantep tuh. Ikannya apa aja nih? Kebetulan saya lagi nyari makan malam buat dinner sama istri saya. Ini Pak, nganu ada tahu, tempe, terong, sama Sama apa lagi, Pak? Kok kayak bingung sama jualannya sendiri? ikan pleco. Maksud saya ikan patin Pak. Oh, ikan patin. Berapa seporsinya, Pak? Murah Pak, 13.000 aja. 13.000 udah dapat ikan patin, terong, tempe sama tahu. Iya Pak, bener. Sambalnya juga bisa refill kalau kurang. Wah, murahnya. Gak rugi, Pak. Enggak lah Pak, saya kan punya emang ikan patin. Jadi ikannya ngambil dari sana Pak. Pak RT mau berapa bungkus? 2 aja, Pak.
buat dinner sama istri saya. Siapa? Monggo duduk dulu. Harumnya. Wangi banget Pak Ndrong. Iya Pak, pakai bumbu remah spesial buatan istri saya. Saya jadi lapar Pak Ndrong. Kalau gitu saya pesen lagi Pak, buat makan di sini. Loh, gak jadi dinner dong Pak kalau makan sini satu. Udah tenang aja, nanti saya makan lagi di rumah. Siap Pak. Silakan Pak. Pasti enak ini. Gimana Pak? Agak beda ya ikannya Pak. Ya namanya ikan hasil budidaya Pak. Beda sama ikan hasil rekaman yang ada di sungai-sungai. Tapi enak nggak Pak? Ya lumayan lah Pak, ikannya gede, sambelnya juga mantap. Yang paling penting harganya murah Pak. Untung si nenek sihir jago ngeracik bumbunya. Coba kalau enggak, bisa mati aku dikeroyok warga gara-gara ngacun Pak RT. Loh, Bapak udah pulang? Udah Bu. Gimana Pak? Ada yang beli? Ada Bu. Banyak. Besok Ibu bantu jualan ya. Bapak kewalahan kalau jualan sendiri. Oh alah Pak, paling cuma 5 orang. Masa nggak kuat Pak? Enak aja 5 orang. Lihat tuh, pas komikannya ludes semua. Hah? Yang bener Pak, 20 ikan sapu-sapu ludes semua. Lihat nih Bu, hasil jualan hari ini. Wah, banyak banget. Padahal cuma modal bumbu sama minyak jelantah bisa dapat sebanyak ini. Kalau gitu, Bapak boleh mancing terus, Pak. Ibu mah enak, cuma bikin bumbu. Nah Bapak udah mancing, jualan juga. Iya, Pak. Besok Ibu bantuin jualan. Loh, Pak RT, lagi apa Pak? Pak Ndrong, ini Pak, saya mau nyobain joran baru. Kemarin habis dibeliin istri saya. Enak ya, Pak RT disupport istrinya buat mancing. Gak kayak saya Pak, istri saya tiap hari kerjaannya ngomel terus. Apalagi kalau tahu saya lagi mancing. Bisa berubah jadi nenek lampir Pak. Pak Gondrong bisa aja. Gak boleh gitu Pak sama istri sendiri. Itu pancingan baru Pak, bagus banget Pak. Iya dong. Ini joran Daido kaliber Pak Ndrong. Cocok buat turnamen dan galatama ikan patin atau lele. Soalnya gripnya udah anti selip. Widih, mantap juga ya Pak. Tapi kenapa Pak RT mancing di sini? Padahal jaraknya udah gagal loh. Warnanya juga army gini. Buat percobaan aja Pak. Saya kira bisa dapat ikan patin di sini. Yang ada dapat ikan sapu-sapu terus. Padahal dulu waktu saya masih kecil banyak ikannya loh Pak. Ada ikan patin, belida, sampai ikan tombro juga ada. Wah, gokil. Banyak juga ya Pak. Ini Pak Gondrong mau nyari ikan di sini. Oh, enggak Pak. Saya lagi nyari angin aja. Oh gitu. Ya udah, saya balik duluan ya Pak. Mari. Mari Pak. Dasar RT on. Masa ikan sebanyak ini gak tangkepin? Padahal kemarin udah nyoba ikan sapu-sapu masakanku. Pak RT. Mending aku cari aja ikannya biar cepet. Pak Gondrong kini menangkap lebih banyak ikan sapu-sapu di sungai yang airnya sudah tercemar. Wah, kalau gini bisa cepet kaya aku. Bisa bikin kolam pancing galatama sendiri. Hanya dalam beberapa jam saja, Pak Gondrong bisa mengangkut sekarung ikan sapu-sapu untuk dijadikan bahan jualannya. Wah, ikannya bertelur. Pasti enak nih rasa telurnya. Lama banget Pak bersihin ikannya. Udah mau maghrib ini Pak. Nanti kalau kemalaman ditungguin orang-orang loh. Ini udah mau selesai kok. Oh iya Bu, ini ada telur ikan. Nanti Ibu jual 3 ribuan ya. Lumayan banyak juga Pak telurnya. Ya udah Pak, ayo siap-siap jualan. Ya Ibu siap-siap aja dulu. Bapak lagi bersihin ikannya ini. Susah banget matinya. Mana pisaunya gak tajam lagi. Ya udah Pak, Ibu mandi dulu. Jangan lama-lama ya, nanti keburu malam. Iya Bu. Capek banget bersihin ikan keramat ini. Mana kulitnya tebel-tebel. Udah mau gelap lagi.
Ah, udahlah, paling nanti digoreng mati sendiri. Pasti fresh ini, orang-orang pasti suka. Pak Androng, ikan patinnya 2 pak. Makan sini, bungkus. Makan sini aja pak. Saya sama istri saya mau dinner di sini. Siapa? Minumnya apa? Es teh 1. Kamu apa? Es jeruk ada, Pak? Ada, tunggu sebentar ya. Ikannya nambah 2 lagi, Bu. Kasih yang gede-gede ya, buat Pak RT soalnya. Iya, Pak, sabar. Udah, Bapak bikin minumannya dulu sana. Loh, ikannya kok masih hidup, Pak? Kenapa, Bu? Itu loh, ikannya masih hidup. Biarin aja masih hidup. Biar fresh ikannya. Lagian udah Bapak balurin bumbu, pasti gak ketahuan Pak amisnya. Oh, gitu ya, Pak? Mukaku! Tolong! 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 Astagfirullah, Pak Androng, Bu Irma, kok bisa mandi minyak panas? Aduh, Pak RT, air Pak, air. Hah? Ikan apa ini? Astagfirullahaladzim, Pak Gondrong. Jadi selama ini pakai ikan sapu-sapu? Bau apa ini Pak RT? Iya, bau busuk. Ini bau dari ikan sapu-sapu itu. Udah, kalian telepon ambulan sekarang. Kasihan Pak Gondrong sama Bu Irma. Gimana keadaan pasien kamar 3, Sus? Masih belum sadar, Sus. Saya nggak kuat kalau ngecek di kamar itu. Emang kenapa? Nggak kuat baunya ya, Sus? Iya, Sus. Nggak kuat saya baunya. Amis. Sus, pasien kamar 3 udah sadar, Sus. Ya udah, kita panggil dokter Tirta dulu, Sus. Biar ada penanganan lebih lanjut. Dok, saya dok. Iya ya Pak, sabar ya. Bapak gimana? Sabar ya Bu. Sus, tolong gantiin perban Bu Irma. Siap, Dok. Permisi ya, Bu. Saya ganti dulu perbannya ya Pak. Kenapa Sus? Itu, Dok. Astagfirullahaladzim. Dok, muka saya kenapa? Dok, badan saya kok keras ya? Kok gerak-gerak terus gini dok? Astaga, kenapa ini? Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Pak Gondrong dan Bu Irma sudah boleh pulang dengan syarat rawat jalan. Namun, kulit dan mulut mereka tidak bisa pulih kembali. Selanjutnya, banyak puskesmas dan bahkan rumah sakit yang menolak mereka karena peralatan medis yang belum mumpuni dan juga takut melihat mereka. Sehingga mereka harus hidup seperti itu selamanya. Dulu aku kayak Nagita, sekarang kayak Grandong. Ini lagi, bisanya cuma awowowo, awowowo, awowowo. Bikin kesel aja. Ngapain kalian liatin gitu? Pergi. Ayo balik. Nanti lihat dicucup sama ibu siluman ikan sapu-sapu itu, kulit kita jadi kayak dia. Nggak mau. Terus, lek kena bapaknya, bibir kita cuma bisa monyong-monyong kayak ikan sapu-sapu terus. Enggak.
semakin dalam dan sepi. Aku tak